Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 2C1 ingin mempresentasikan PPT anatomi tentang otot. Sekian, terima kasih. Pengenalan tentang otot. Otot merupakan jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi, memungkinkan pergerakan tubuh kita. Otot terdiri dari berbagai jenis, mulai dari otot rangka, otot jantung, hingga otot polos, masing-masing dengan fungsi dan struktur yang khas. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Otot ini memiliki struktur yang terdiri dari serabut-serabut otot bergaris. Otot polos. Otot polos adalah otot yang tidak memiliki garis-garis pada strukturnya. Otot ini terdapat di organ-organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran urin. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot khusus yang hanya ditemukan pada jantung. Otot ini hanya memiliki kemampuan kontraksi yang unik dan berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur anatomi otot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot rangka. Otot rangka merupakan jaringan otot yang melekat pada tulang-tulang rangka tubuh. Strukturnya terdiri dari serat-serat otot yang tersusun secara paralel dan dilindungi oleh jaringan ikat. Bagian kedua, otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot polos yang menyusun dinding jantung. Struktur mikroskopisnya terdiri dari sel-sel otot yang saling terhubung, membentuk jaringan yang memungkinkan kontraksi efektif jantung. Yang ketiga, otot polos. Otot polos adalah otot yang tidak melekat pada tulang yang biasanya ditemukan pada dinding organ dalam, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, dan kandung kemih. Strukturnya terdiri dari sel-sel memanjang dengan inti di tengah. Fungsi otot dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu gerakan tubuh. Otot-otot utama pada tubuh kita bertanggung jawab untuk menggerakkan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan kepala. Kontraksi otot-otot ini memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Bagian kedua, stabilitas postur. Otot-otot di sekitar tubuh, tulang belakang, dan pinggul memainkan peran penting dalam menjaga postur tubuh yang baik dan seimbang. Mereka membantu kita berdiri tegak dan bergerak dengan lancar. Bagian ketiga, fungsi organ vital. Otot-otot polos di dalam organ tubuh kita seperti jantung, perut, dan usus membantu organ-organ tersebut melakukan fungsi vitalnya, seperti memompa darah, mencerna makanan, dan menghasilkan gerakan peristaltik. Bagian keempat, ekspresi wajah. Otot-otot wajah memungkinkan kita untuk mengekspresikan emosi seperti senyum, mengerutkan dahi, dan berbagai ekspresi lainnya. Ini memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Suplai darah dan nutrisi otot. Otot membutuhkan suplai darah dan nutrisi yang memadai untuk dapat berfungsi dengan baik. Pembuluh darah membawa oksigen, glukosa, dan nutrisi penting lainnya ke setiap serat otot, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan bekerja. Selain itu, sistem pembuluh darah juga berperan dalam membuang sisa-sisa metabolisme seperti laktat dari otot. Ini memungkinkan otot untuk memulihkan diri dan menghindari kelelahan. Cedera otot dan perawatannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Jenis cedera otot. Cedera otot dapat berupa ketegangan, renggangan, atau robekan. Masing-masing memiliki tingkat keparahan yang berbeda dan membutuhkan perawatan yang sesuai. 2. Pertolongan pertama. Ketika terjadi cedera, langkah pertama adalah menerapkan teknik rest, ease, dan compression serta elevation untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. 3. Rehabilitas
rehabilitasi dan pemulihan. Setelah tahap pertolongan pertama, perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan fisioterapi, latihan penguatan, dan terapi modalitas seperti ultrasound atau laser. 4. Pencegahan cedera. Menjaga kesehatan otot melalui pemanasan, pemulihan yang tepat, dan program latihan yang teratur dapat membantu mencegah cedera di masa mendatang. Pentingnya kesehatan otot. Kesehatan otot sangat penting untuk mempertahankan aktivitas fisik yang optimal, termasuk gerakan yang lancar dan kekuatan yang memadai. Otot yang sehat memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti olahraga dan berbagai aktivitas lainnya dengan nyaman dan efisien. Otot yang kuat juga dapat mencegah cedera dan membantu mempertahankan postur tubuh yang baik. Selain itu, otot yang sehat dapat meningkatkan metabolisme dan membantu mengendalikan berat badan.